Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai pinjaman atau perjanjian hutang piutang yang tidak mau ditandatangani setelah pinjaman itu selesai dilakukan. Jadi pertanyaannya, saya punya hutang tapi tidak ada perjanjian hitam di atas putih sebelum terjadi pinjaman. Singkat cerita, sudah ada 6 bulan saya belum bayar karena memang tidak ada uang buat makan saja susah. Saya disuruh tanda tangan di perjanjian yang dia bawakan ke saya. Saya tidak mau tanda tangan karena menurut saya itu jebakan dan perjanjian itu harusnya dibuat di awal perjanjian. Nah, apakah saya salah? Persoalan saya tidak mau tanda tangan saat itu, kalaupun iya salah, apakah masuk perdata atau pidana jika dia lapor polisi karena saya tidak mau tanda tangan perjanjian hutang piutang. Berbicara tentang perjanjian hutang piutang, seharusnya perjanjian itu dibuat sebelum hutang piutang itu terjadi. Atau dalam hal ini sebelum si peminjam ini memberikan pinjaman kepada si yang meminjam. Kenapa? Ya karena memang itu berdasarkan itikat baik dari kedua belah pihak. Tetapi pertanyaannya kan adalah apabila memang tidak ada perjanjian, lalu apakah memang hutang piutang itu dianggap tidak pernah terjadi? Jawabannya adalah tidak. Hutang piutang itu tetap dianggap terjadi atau sudah terjadi pada saat itu, pada saat pinjaman itu dilakukan. Karena apa ya? Karena memang secara lisan pun perjanjian secara lisan, artinya tidak ada tulisan, itu pun dianggap sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak untuk secara beretikat baik mereka berdua ini saling memenuhi hak dan kewajibannya. Jadi si peminjam ini punya kewajiban untuk menyerahkan pinjaman apabila memang dia menyetujui pinjaman hutang piutang itu terjadi. Dan yang meminjam ketika dia menerima pinjaman itu, dia punya kewajiban juga untuk mengembalikan pinjaman tersebut kepada si peminjam. Nah, sekarang ini banyak sekali masalah mengenai pinjam-meminjam atau pinjam hutang piutang. Banyak juga perusahaan, jadi bukan hanya pribadi tapi juga perusahaan yang kemudian mengirimkan barang, baru kemudian barang ini diterima oleh si X ini akan membayar setelah barang ini diterima, atau bahkan barang ini setelah dijual, atau kita sebut dengan konsinyasi, penitipan barang gitu ya untuk dijual. Tetapi kan problemnya adalah ketika si X ini menerima barang, menjual barang, menerima bayaran, belum tentu dia membayarkan atau menyetor uang ini kepada si perusahaan yang mengirimkan barang. Dan yang paling sedihnya lagi adalah si perusahaan ini tidak pernah membuat perjanjian dengan si X. Dan itu juga akan menyebabkan banyak masalah ke depannya, karena ketika kita mau mempermasalahkan sesuatu di ranah hukum, kita membutuhkan bukti. Demikian juga yang terjadi pada orang yang bertanya ini gitu ya, pada pertanyaan yang tadi. Jadi hutang piutang itu harusnya dialaskan berdasarkan itikat baik untuk membuat perjanjian sebelum hutang piutang itu dilakukan, agar segala sesuatu itu bisa berjalan dengan baik. Artinya bahwa si peminjam pun ini merasa terjamin bahwa si yang meminjam ini akan mengembalikan. Nah, tetapi kan sekarang apabila tidak ada dan kemudian setelah berjalan waktunya ternyata si yang meminjam ini tidak mengembalikan uang, dan si peminjam ini merasa tidak aman, ia kemudian ingin membuat surat perjanjian backdate. Jadi perjanjiannya dibuat setelah pinjaman itu terjadi, tapi tanggalnya ini dibuat tanggal yang sesuai dengan peminjaman kemarin. Nah, sebenarnya di dalam aturan undang-undang itu terdapat itikat tidak baik, karena banyak sekali nantinya klausul yang mungkin akan bertentangan dengan yang diperjanjikan sebelumnya pada saat lisan, atau yang kedua akan sangat merugikan si yang meminjam. Sekalipun banyak yang akan mengatakan bahwa itu tidak merugikan karena si yang meminjam ini kan sudah menerima uang, dia harus mengembalikan uangnya. Tetapi kembali lagi, yang namanya orang ingin membela dirinya atau ingin agar dia juga selamat di dalam tanda kutip ya dari segala masalah hukum, maka ia pun akan tidak menuruti segala hal yang diminta atau yang dimintai tolong oleh si peminjam ini, apalagi itu terkait dengan sesuatu yang tertulis. Nah, ada beberapa hal yang memang harus diketahui oleh orang-orang yang punya hutang piutang. Ini tidak hanya berkaitan dengan perjanjian kredit di bank, tetapi ini berlaku untuk seluruh hutang piutang yang terjadi baik antara individu dan individu, perusahaan ke perusahaan, perusahaan individu dan lain sebagainya. Peminjaman atau hutang piutang itu tidak bisa hapus hanya karena orangnya ini meninggal. Artinya bahwa ahli waris kalian atau anak-anak kalian atau orang tua dan saudara kalian itu akan memikul hutang kalian ketika kalian ini meninggal dunia, dan itu tidak bisa hapus.
Kecuali memang kemudian ahli waris ini memutuskan untuk menolak segala warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris. Tetapi apabila memang tidak dan dia tidak paham dengan bagian itu, maka dia akan memikul tanggung jawabnya dia untuk membayar hutang. Dan saya yakin si pewaris atau orang yang meminjam ini tidak mau meninggalkan beban kepada keluarga gitu ya, untuk bisa mengurus dan membereskan masalah yang dia buat. Jadi kalau menurut saya, daripada harus membuat surat perjanjian hutang piutang, maka sebenarnya pada saat itu si yang meminjam ini beritikat baik untuk membuat surat pernyataan. Surat pernyataan bahwa ia memang benar meminjam dan ia sudah meminjam selama berapa lama dan ia berjanji akan mengembalikannya berapa lama, dalam jangka waktu berapa lama. Kenapa? Itu sebagai bukti itikat baik dari si yang meminjam untuk menjadi bukti bagi si peminjam bahwa memang dia ini beritikat baik dan akan bersedia membayar. Kita jangan mengatakan bahwa kita nggak punya uang, makan aja susah, terus kemudian kita nggak mau bayar, padahal itu adalah kewajibannya kita. Kita harus berusaha sedemikian rupa, bekerja sedemikian keras untuk bisa membayar hutang dan juga untuk memenuhi kewajiban kita sebagai keluarga, sebagai orang tua, sebagai anak, atau sebagai saudara. Jadi kita tidak bisa untuk menjadikan excuse atau menjadikan alasan karena makan saja susah, kita kemudian tidak mau untuk membayar kewajiban kita. Padahal dari awal dia memberikan pinjaman itu juga kita nggak tahu kondisinya dia itu pada saat itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita menjadikan itu sebagai alasan untuk menghindar dari segala hal yang dimintai atau kemudian diminta itikat baik dari si yang meminjam ini, tapi kemudian ia tidak mau untuk melakukan apapun sebagai bukti bahwa ia memang telah melakukan kesalahan. Nah, pertanyaan berikutnya kan adalah apakah hutang piutang ini masuk dalam kasus perdata atau pidana? Kalau ini perdata atau pidana, perbedaannya nanti kalian bisa melihat dari video yang sebelumnya. Saya pernah menjelaskan juga perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata. Tetapi pada singkatnya adalah hukum perdata itu berkaitan dengan masalah individu antar individu untuk tentang mengenai ganti rugi, dan itu langsung kita masuk dalam upaya gugatan di pengadilan negeri. Sedangkan pidana itu berkaitan dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan adanya hukuman badan atau dalam hal ini di penjara, dan prosesnya itu dilakukan terlebih dahulu melalui pelaporan di kantor polisi. Nah, kalau kita mau melihat dari sifatnya tentang hutang piutang, maka sebenarnya ada ganti rugi atau ada kerugian yang dialami oleh si peminjam, dan ia kemudian meminta untuk haknya dia itu dikembalikan. Dan itu sebenarnya masuk ke dalam ranah perdata. Artinya bahwa ada masalah individu di situ dan ada ganti rugi yang harus diberikan oleh si yang meminjam ini kepada si peminjam. Dan ada uang yang harus dikembalikan. Jadi selain ganti rugi ada uang ya, uang pokok yang harus dikembalikan oleh si yang meminjam. Apabila kita melihat mengenai hutang piutang, maka sebenarnya sifat dari hutang piutang ini adalah perdata. Kenapa? Ya karena memang ini berkaitan dengan masalah ganti rugi. Artinya bahwa ada hutang yang harus dan wajib dikembalikan oleh si yang meminjam kepada peminjam, dan ada kerugian yang dialami oleh si peminjam sehingga dia minta untuk dilakukan ganti rugi kepada si yang meminjam. Jadi ada unsur pokok yang harus dikembalikan dan juga ada ganti rugi yang harus diberikan oleh si yang meminjam ini kepada peminjam. Dan ini adalah masuk dalam ranah perdata. Dalam pasal 19 Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu juga diatur dalam ayat 2-nya yang mengatakan bahwa tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam berdasarkan atau dalam perjanjian utang piutang. Jadi kalau dalam hak asasi manusia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu dijelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dipidana gitu ya, atau dikurung dengan alasan tidak mampu memenuhi kewajibannya memenuhi perjanjian utang piutang. Tetapi pada kenyataannya di dalam undang-undang pidana, di dalam undang-undang hukum pidana, baik di undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang baru disahkan, itu mengatur tentang pasal penggelapan dan penipuan, dan banyak sekali orang yang menggunakan pasal ini untuk kemudian memenjarakan si yang meminjam gitu ya, atau yang dalam hal ini yang tidak mengembalikan utangnya atau tidak mengembalikan uangnya. Nah, di dalam pasal 486 Undang-Undang 1 Nomor 2023 itu diatur bahwa kalau orang yang melakukan penggelapan, dalam hal ini uangnya ini diambil dan kemudian digelapkan gitu ya, atau tidak dikembalikan kepada orangnya, dan orangnya ini mengalami kerugian, maka dia bisa dipidana penjara 4 tahun atau harus mengganti uang 200 juta. Nah, ini diatur di dalam pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita mau lihat dari unsur penggelapan itu sendiri,
sebenarnya tidak terlalu tepat sebenarnya ya ketika pasal atau perjanjian utang piutang ini dimasukkan ke dalam pasal penggelapan. Ataupun kalau kita mau lihat di dalam pasal 492 gitu ya tentang penipuan, itu juga dipidana selama 4 tahun dan ada juga denda sebanyak 500 juta. Dan banyak sekali orang atau para pihak yang kemudian yang menjadi peminjam ini kemudian memenjarakan si yang meminjam ini dengan dua pasal tersebut, penipuan dan juga penggelapan. Nah, dua pasal ini sebenarnya tidak masuk di dalam syarat tentang perjanjian hutang piutang, karena perjanjian hutang piutang jelas sekali di situ ada tentang uang yang kemudian diambil atau diberikan gitu ya oleh si peminjam kepada yang meminjam, dan kemudian si yang meminjam ini memberikan jangka waktu kepada si peminjam, dan sebenarnya pada saat itu peminjam juga setuju untuk jangka waktu itu dia penuhi untuk mengembalikan utang. Tetapi kan ada kalanya memang ada satu dan dua hal si yang meminjam ini kemudian tidak mampu untuk membayar sesuai dengan jangka waktu. Dan itulah yang kemudian membuat si peminjam ini merasa tidak aman dan ingin melakukan berbagai macam cara agar uangnya ini bisa dikembalikan oleh si yang meminjam. Nah, di dalam proses itulah yang kemudian kita dibutuhkan tindakan itikat baik dari si yang meminjam ini kepada si peminjam, agar si yang peminjam ini merasa aman atau merasa yakin bahwa memang benar yang meminjam ini akan mengembalikan uangnya. Nah, akan jauh berbeda kalau memang ternyata si yang meminjam ini memang punya itikat buruk sejak dari awal gitu ya, segala sesuatu dia hindari, termasuk dengan melakukan surat pernyataan atau surat pengakuan utang gitu ya, dia hindari, sehingga kemudian yang si peminjam ini merasa tidak aman dan melakukan berbagai macam cara. Nah, tetapi kalau masalah pidana sebenarnya kan itu melibatkan pihak kepolisian. Dalam hal ini, polisi pun harus memiliki integritas yang baik agar mereka ini ketika menerima satu kasus, mereka bisa memilah dan melihat dan menganalisa gitu ya setiap unsur-unsur yang ada, apakah memang itu terpenuhi atau tidak, dengan meneliti lebih banyak dan menyelidiki lebih banyak. Tetapi pada kenyataannya banyak sekali polisi yang kemudian menerima laporan kasus penipuan dan penggelapan berdasarkan perjanjian utang piutang. Padahal sebenarnya sudah jelas di situ bahwa utang piutang itu masuk di dalam ranah perdata dan bukan pidana. Nah, kenapa sampai tadi saya harus menekankan kembali bahwa di sini butuh yang namanya integritas dari penegak hukum ya, karena memang sebenarnya pada saat si pelapor atau si peminjam ini datang dan melaporkan, polisi sedari awal sudah harusnya menolak. Karena apa ya? Karena memang hutang piutang itu bukan masuk ke dalam ranah pidana, tetapi masuk ke dalam ranah perdata. Tetapi ada satu pasal menarik dalam Undang-Undang Pidana nomor 1 tahun 2023. Di dalam pasal 497 itu dia mengatur setiap orang yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan membeli barang dengan maksud untuk menguasai barang tersebut bagi diri sendiri atau orang lain tanpa melunasi pembayaran dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda 500 juta. Jadi pasal 497 ini sebenarnya menarik gitu ya. Orang yang kemudian bisa kita buktikan bahwa dia tidak punya pekerjaan, kerjaannya dia hanya meminta pinjaman kepada orang lain, dan kemudian utang yang dia dapatkan itu dia pakai untuk memenuhi kewajibannya dia gitu, atau untuk menguasai barang, dan kemudian dia tidak melunasi pembayaran itu. Nah, itu sebenarnya juga bisa dipidana. Hanya memang proses pembuktian yang dibutuhkan jauh lebih kompleks ya. Membuktikan bahwa memang orang ini tidak punya pekerjaan dan dia ini punya kebiasaan membeli barang untuk menguasai bagi diri sendiri atau orang lain tanpa melunasi pembayaran. Berarti tidak hanya satu kali saja terjadi gitu ya, tetapi berulang-ulang kali kejadian ini terjadi, peristiwa ini terjadi, sehingga dia menjadi kebiasaan. Nah, itulah yang harus dibuktikan dan kemudian kita laporkan kepada polisi. Berbeda kalau memang dia meminjam, tapi sebenarnya dia punya pekerjaan, dan pekerjaan inilah yang kemudian digunakan, hasil pekerjaan inilah yang digunakan untuk membayar hutang. Nah, itu akan berbeda ceritanya gitu ya. Tetapi kalau memang orang tidak bekerja, orang tidak menghasilkan uang setiap bulan atau secara kontinu, maka pada saat dia setiap kali membutuhkan sesuatu, dia hanya mengutang, utang ke A, utang ke B, utang ke C gitu ya, untuk memenuhi barang bagi dirinya sendiri, dan dia tidak melunasi kepada mereka, maka ini juga sebenarnya bisa dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 500 juta. Nah, sekarang ini banyak sekali orang yang mengatakan bahwa ada anggota polisi yang hadir atau yang datang kepada mereka untuk melakukan penagihan utang.
Nah, apakah memang itu dibolehkan? Sebenarnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, di dalam Pasal 5 itu mengatur bahwa dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia itu dilarang di bagian poin H-nya adalah menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang. Jadi anggota polisi itu dilarang untuk menggunakan jabatannya dan melakukan penagihan piutang kepada orang lain gitu ya, apalagi melakukan pengancaman. Nah, itu sebenarnya dilarang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga ini bisa memberikan manfaat buat kalian semua yang mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.